Selamat malam. Demo mahasiswa mulai berlangsung masif. Tidak saja di Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Hampir di seluruh daerah di tanah air, mahasiswa turun ke jalan. Mereka tidak saja menyerukan perbaikan sistem politik, tuntutan mahasiswa sudah terfokus pada pergantian rezim. Mahasiswa menuntut Presiden Soeharto turun jabatan. Tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya, Presiden Soeharto yang begitu kuat, berkuasa lebih dari 30 tahun, didesak mundur. Gedung DPR diduduki ribuan mahasiswa. Peristiwa ini mempercepat tuntutan reformasi. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Keran kebebasan pers dibuka, tidak ada lagi pembungkaman kebebasan berbicara dan berserikat, serta sistem politik dan pemilu direformasi total. Setelah reformasi, lalu kita sudah mencapai apa? Indonesia. Pada akhirnya Salemba bergerak. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Malam hari ini saya sudah bersama mereka yang terlibat dalam gerakan menuntut reformasi tahun 98. Saya mulai dulu dari paling ujung kanan saya. Beliau adalah Ketua Umum Rumah Gerakan 98, Bung Bernard Haloho. Lalu Sekjen PENA, Perhimpunan Aktivis Nasional 98, Bung Adian Apitupulu. Dan Bung Sujatmiko, dia adalah seorang yang pernah menjadi tahanan politik Orde Baru tahun 96-99. Betul ya, Bung Budiman Sujatmiko? Anda semua berada di lapangan, Anda bahkan masuk penjara waktu itu saat gerakan menuntut reformasi atau pergantian rezim, tepatnya menuntut Presiden Soeharto untuk mundur. 20 tahun kita sudah sampai di masa ini. Saya ingin mendengar dulu bagaimana refleksi Anda terhadap apa yang terjadi setelah 20 tahun kita mereformasi bangsa dan negara ini. Bung Adian, karena saya memilih Bung Adian dulu, silakan. Tentang situasi hari ini. Situasi hari ini dibandingkan dan situasi sebelumnya jelas jauh lebih baik. Secara demokratisasi jauh lebih baik dibandingkan dulu. Kalau sekarang media bisa bebas terbit, orang bisa bebas bicara, partai-partai bermunculan, ada kebebasan berorganisasi, serikat buruh dibangun hampir di setiap pabrik, kemudian tidak ada lagi penculikan-penculikan aktivis, penghilangan-penghilangan paksa, penyiksaan dan sebagainya yang dulu jadi santapan harian di zaman Orde Baru. Dan rakyat sekarang khususnya kaum milenial mungkin harus bisa membaca dan membandingkan bagaimana represifnya Orde Baru. Penculikan itu setelah dia hilang, setelah dia ditangkap ini, si Budiman ditangkap ini, saya dengan teman-teman tidak punya pilihan lain selain lari. Kita lari berpencaran ke banyak kampung sampai ke gunung-gunung waktu itu. Karena pilihannya kalau tidak meninggalkan kuliah, ya pasti ditangkap aktivis itu. Sekarang beda, orang bisa bicara apa saja hilang, atau hilang ya? Atau hilang. Orang sekarang bisa bicara apa saja dan tidak seperti dulu.
Dulu sempat ada kasus Petrus misalnya, penembakan misterius, orang ditembak, masuk karung, dibuang, dan jumlahnya sangat banyak. Dulu juga sempat ada kasus Tanjung Priuk, orang pulang dari masjid, ditembakin di jalan raya, dan yang meninggal sangat banyak. Oke. Pembantaian itu menjadi hari-hari. Orde Baru menurut Anda harus kita tinggalkan. Jadi saat ini adalah jauh lebih baik dibandingkan Orde Baru. Kalau dibandingkan Orde Baru jauh lebih baik. Untuk alasan apapun kami tidak mau kembali ke Orde Baru. Saya masuk ke Bung Budiman Sujatmiko. Dulu ada anggapan diajarkan di akademi atau juga disampaikan di banyak acara-acara politik bahwa di sebuah negeri yang majemuk dan besar, pembangunan itu terutama di negara berkembang hanya bisa dilakukan oleh rezim otoriter. Rezim otoriter seolah diklaim sebagai rezim yang bisa mendorong pertumbuhan. Pemerintahan pasca reformasi sedang mau membuktikan bahwa itu salah. Bahwa pembangunan, apalagi dengan pemerataan, itu juga bisa dilakukan di rezim demokratis. Artinya yang kita lihat sekarang ada upaya untuk menggunakan kebebasan, di lain pihak juga untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan atas uang, kesetaraan atas ruang, kesetaraan atas uang, kesetaraan atas orang, di breakdown dari pusat dulu yang tersentralisasi menjadi ke daerah. Dan sekarang di breakdown lagi menjadi ke desa. Kalau dulu ibaratnya kemiskinan dan kesenjangan itu ibaratnya seekor babi hutan. Dan di mana orang menembak babi hutan itu dari Bappenas, dari Jakarta, sementara babi hutannya di Merauke. Sekarang setiap orang di Merauke, setiap orang di pelosok, di Gorontalo, di Bolaang Mongondo, di Kapuas, dikasih senjata untuk membidik kemiskinan itu. Itu adalah buah reformasi 20 tahun. Rezim otoriter, rezim totaliter tidak punya selera, tidak punya cita rasa untuk ke sana. Mungkin mereka akan klaim bahwa aku ingin menegakkan sebuah kekuasaan yang tegas, keras untuk menjamin pertumbuhan, untuk menjamin pemerataan. Nyatanya mereka tidak pernah mau berbagi senjata untuk menembak kemiskinan di relung-relung dan pojok-pojok Indonesia yang nggak bisa dijangkau oleh kekuasaan otoriter. Tapi hanya bisa dikuasai oleh rakyat. Bung Bernard, Anda juga aktivis 98. Ya. Apa refleksi Anda? Ya, menarik. Situasi sekarang ini bahwa keterbukaan, kebebasan, proses penegakan hukum itu sudah berjalan. Berbeda waktu di zaman rejim Orde Baru. Seperti apa yang disampaikan oleh kawan saya Adian, oleh Mas Budiman, bahwa berbeda sekali dengan situasi di zaman itu. Nah, yang saya mau garis bawahi itu bicara ketidakadilan, berarti kita tarik lagi karena tema kita adalah 20 tahun reformasi. 20 tahun reformasi itu kita masih ingat teman-teman mahasiswa saat itu, kita-kita yang ada di jalan, itu ada 6 tuntutan reformasi yang kita lakukan. Dari 6 tuntutan reformasi yang diperjuangkan oleh teman-teman, itu kita lihat ada 2 agenda yang tersisih, yang belum tersentuh. 2 agenda itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, itu pengadilan HAM terhadap pelanggar-pelanggar HAM di zaman itu. Nah, saya melihat situasi sekarang ini, narasi-narasi kekerasan yang dibangun itu tidak terlepas dari 2 agenda yang tersisa yang belum disentuh oleh kita semua. Gitu loh. Jadi aktor-aktor ekonomi, kekuatan-kekuatan masa lalu yang bermetamorfosa di zaman sekarang itu masih ada. Baik. Gitu loh. Sehingga tentunya Presiden Jokowi yang tadi kita tahu bahwa bahwa Presiden Jokowi itu bukan bagian dari masa lalu, tetapi dia tidak bisa bebas. Baik. Tidak. Kita lihat saja ya, kebebasan pers. Ya. Saya tidak melihat, tidak pernah mengalami bahwa ada suatu majalah atau surat kabar atau suatu sistem yang berkecimpung dalam pemberitaan itu dilarang, diberedelin karena tidak sesuai kehendak. Tidak ada. Tidak ada. Itu suatu nyata, Bung Hartanto.